Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Mustasyar Gus Dubes Bapak Zuhairi Misrawi. Yang terhormat Dewan Mustasyar Bang Ahmad Saleh Amin. Yang terhormat Dewan Mustasyar Bang Ardi. Yang terhormat Dewan Syuria Bang Ahya Yazuli. Yang terhormat Dewan Syuria Bang Idris. Yang terhormat Dewan Syuria Bang Tamam. Yang terhormat Ketua dan Vizia Kang Amin Khafidin dan seluruh jajaran kepengurusan PCINU Tunisia. Dan tidak ketinggalan pula seluruh teman-teman Nahdiyin di Tunisia yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka pada acara malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Saya selaku pembawa acara, izinkan saya untuk membaca susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, tilawatil Quran. Acara ketiga, sambutan ketua dan vizia. Acara keempat, kajian wawasan KNU-an oleh Gus Dubes. Acara kelima, doa sekaligus penutup. Demikianlah susunan acara tadi. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah, acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Amin. Acara selanjutnya, tilawatil Quran oleh saudara Indra. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak. Acara selanjutnya sambutan ketua dan Tanziyah oleh Bang Amin Hafidi. Kepadanya kami persilakan. Ya kalau sudah kiai kan tinggal nyari bunyai. Lobang ya Bang Tojib. Murah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Mustasyar Habis Tugas Bapak Saudari Musyabi, sekaligus Mustasyar sekaligus donatur. Terima kasih Gus. Yang saya hormati Dewan Mustasyar ada Bang Amin, Kiai Soleh Amin. Berat ya. Ada Kang Ardi. Ya bentar lagi mungkin Gus, Kang Ardi dan Bang Amin bentar lagi jadi donatur. Yang saya hormati Dewan Surya, ada Kang Ahya, bentar lagi donatur. Kang Idris, bentar lagi donatur. Ada Mas Hidar, dan yang saya banggakan teman-teman pengurusan di Tanfidia, dan yang saya banggakan teman-teman semua seperjuangan yang mencari ilmu, yang saya cintai teman-teman Fatayat. Itu saja. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan akan lebih mengenal tentang
ke-NU-an. Jadi kalau misal kita kemarin ya hanya merutinitaskan kultural sebagai warga Nahdiyin, mengadakan marhabanan, tahlilan, ziarah kubur, belum mengenal betul tentang esensi metode manhaj apa yang dibawa oleh manhajus salaf, khususnya di Nahdlatul Ulama. Kemudian tadi pagi saya chattingan sama Gus Tugas, ini nanti pasti sampaikan aja tentang program kerja yang sudah dilakukan oleh PCI. Jadi alhamdulillah kita sudah berjalan 1,5 bulan Gus, dan alhamdulillah semua program yang sudah disosialisasikan ke teman-teman tanpa terkecuali sudah terlaksana semua. Alhamdulillah. Kita program ada mingguan seperti ada munakosa, kita mengkaji fikih sosial dari mulai faraid, kemudian wasiat, nikah. Kemarin kita di tahun kemarin ini merupakan melanjutkan kajian fikih sosial. Kemarin buyuk babul muamalat, nah sekarang sudah masuk ke munakahat. Kemudian ada juga setiap malam Jumat ada kajian tokoh. Kita sudah mempresentasikan 2 tokoh, kemarin Imam Syadili minggu pertama, dan minggu kedua ada Siti Ali bin Ziyad yang disampaikan oleh Mas Haidar. Nah kemudian kita juga di malam Jumat ada kajian kitab Mafahim, 2 tema tentang bahayanya melontarkan kata kafir, dan kemarin si Babul Muslim Usukun wa Qitaluhu Kufr. Nah kemudian alhamdulillah berjalan juga tiap minggunya ada syurian, kita masih aktif. Dalam waktu dekat seperti biasa ada malam Jumat kita masih rutin, yaitu antara kajian mafahim dan kajian tokoh. Nah nanti di akhir bulan tanggal 28 insya Allah kita ada kajian tokoh ke-NU-an. Gus Durian mati. Gus Durian nanti bisa dikonfirmasi ke orangnya langsung. Insya Allah dalam waktu dekat, Gus. Dalam waktu dekat beliau lagi sibuk. Dalam waktu dekat. Di atas dulu. Iya. Bentar lagi katanya. Kemarin sudah dibuka lagi untuk Gus Durian, Gus, direkrut lagi teman-teman untuk kaderisasi Gus Durian sudah dibuka. Nah, sekaligus monggo teman-teman yang belum mendaftar, belum join di komunitas Gus Durian, monggo ahlan wa marhaban. Ya, aktif di komunitas Gus Durian untuk mengenal siapa ya, si Bapak Guru Bangsa. Nah, kemudian tadi di akhir bulan ini kita ada kajian tokoh tanggal 28, yaitu akan mengkaji tentang Ki Wahab Hasbullah. Insyaallah itu saja semua kegiatan yang telah diadakan oleh PCI. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar diberkati dukungan Gus Tugas selaku donatur. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya. Acara selanjutnya kajian wawasan ke-NU-an oleh Gus Dubes. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi mutajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati, yang saya cintai, jajaran mustasyar, jajaran syuriah, jajaran tauhidiyah, nahdiyyin, nahdiyat, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan
Seperti yang ketahui bahwa malam ini kita akan membahas tentang wawasan ke-NU-an. Saya akan berbicara 3 hal. Yang pertama, kenapa NU berdiri. Yang kedua, apa dan bagaimana NU berperan sejak berdiri sampai sekarang. Yang ketiga, sebagai kader Nahdlatul Ulama atau pengurus PCNU Tunisia, apa yang harus kita lakukan. 3 hal saya akan berbicara. Tapi satu hal yang harus teman-teman pahami dengan baik dan sekarang menjadi gagasan besar di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu fikih peradaban, fiqhul hadharah, fikih peradaban. Fikih peradaban ini sesungguhnya menjadi gagasan besar dari Nahdlatul Ulama. NU berdiri untuk membangun peradaban. Dan sebenarnya ini sejalan dengan gagasan Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah dan menuju Madinah. Jadi hijrah, sekarang kan ada salah kaprah, dianggap hijrah itu ya hanya mengubah simbol dari yang sebelumnya tidak jenggotan jadi jenggotan kayak Miftah. Ketika pada periode Mekah itu Rasulullah sungguhnya sudah sebagai Islam sebagai agama, bahkan itu sudah kuat. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu yang dibangun adalah peradaban. Maka kemudian kota yang namanya Yasrib berubah menjadi Al-Madinah. Itu adalah kota yang berperadaban. Para pendiri NU itu pikirannya itu gagasannya besar. Maka pengurus PCNU, seluruh kader NU itu harus berpikiran besar. Karena sesungguhnya yang ingin dibangun oleh NU itu adalah Al-Madinah, adalah Al-Hadar. Sekarang dalam setahun ini akan ada 250 diskusi kajian di pesantren, di cabang dan PW dan wilayah, kabupaten, kota dan provinsi, 250 kajian tentang hadar untuk merumuskan kembali kalau Rasulullah membangun Madinah dengan piagam Madinah itu, kader NU itu harus pakar piagam Madinah. Piagam Madinah itu piagam yang paling modern pada zamannya dan masih menjadi rujukan peradaban itu sendiri, terutama peradaban negara bangsa. Tahun ini ada, maka ya sebenarnya di PCI mulai terutama yang jurusan hadoroh. Satu hal yang unik dari Tunisia ini adalah kuliatul hadoroh, walaupun tinggalnya di Makol Zain. Yang
orang Badawa. Tapi kuliahnya Hadoro. Sebenarnya teman-teman Tunisia ini punya gagasan tentang Hadoro. Saatnya untuk memberikan sumbangsi pemikiran. Apa yang perlu kita pahami dari Hadoro. Nahdlatul Ulama itu memang gagasannya tentang Hadoro, tentang peradaban. Yang di dalamnya ada perdamaian, ada toleransi, ada penghargaan terhadap nilai-nilai, membangun peradaban. Kenapa itu ada? Tadi itu ingin menghidupkan kembali spirit Rasulullah. Kalau ada orang NU disebut kafir, kita juga kadang marah, tapi ya, gimana lagi? Karena yang dibangun oleh NU itu adalah Al-Madinah, Al-Madaniyah, dan Al-Hadar. Kenapa gagasan itu muncul? NU berdiri 1926. Ketika NU itu berdiri, dinasti Utsmaniyah jatuh 1923 akhir 1924. Nah, ketika dinasti Utsmaniyah, dinasti paling besar dalam sejarah. Karena ingat setelah Rasulullah meninggal, wafat, jadilah dinasti-dinasti, bukan peradaban lagi. Dinasti kita sebut Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Utsmaniyah. Sehingga terma Al-Madinah itu hilang, berubah menjadi khilafah. Walaupun dulu khilafah itu yang sebenarnya adalah khilafatun Nabi, melanjutkan peradaban yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Tapi ya situasi politiknya memang tidak mudah dijelaskan. Kita bisa meneliti bagaimana perubahan itu, sehingga jatuhlah 1923 dinasti Utsmaniyah. Setelah jatuh dinasti Utsmaniyah, lalu kemudian dunia Islam memilih jalan baru, apa yang disebut dengan negara bangsa, Al-Watan dan Al-Wataniyah, bangsa dan kebangsaan. Yang menonjol pada waktu itu adalah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin mengatakan, wah, nggak boleh jatuh, kita harus membangun kembali khilafah. 1928 di Mesir, tokohnya Hasan al-Banna yang bukan ahli Islam. Hasan al-Banna itu memimpikan bahwa harus ada khilafah yang mencerminkan Islam. Munculan negara baru, Al-Mamlakah seperti Saudi Arabia. Nah, Nahdlatul Ulama 1926 itu gak jauh waktunya, 2 tahun. Para kiai kemudian berkumpul atas inisiatif dari Syekhona Khalil Bangkalan. Kita ini harus mengambil peran mendirikan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ulama harus bersatu, para ulama. Karena yang menentukan peradaban itu pada waktu itu adalah ulamanya. Ulamanya harus bersatu, memberikan solusi. Bayangkan dari sisi geopolitik, kalau kita bedah dari kacamata geopolitik pada waktu itu, Indonesia negara Muslim yang terbesar. Misalnya Hasan al-Banna waktu itu sangat kagum dengan visi NU ini, pendiri dari Ikhwanul Muslimin, karena kan lebih dulu NU 1926, mereka 1928. Tapi justru yang
Yang dibangun oleh para ulama itu bukan khilafah, bukan dinasti. Yang dibangun itu adalah kesadaran peradaban itu. Kesadaran berperadaban ini yang dibangun. Kira-kira bahwa sudah terlalu lama sejak dinasti Umayyah, Abbasiyah sama Utsmaniyah itu ngomongnya politik dulu. Bagaimana membangun kekuasaan, tetapi membangun peradaban itu enggak terbangun. Sambil lalu pada waktu itu Indonesia masih belum merdeka, Indonesia masih terjajah 1926. Tentu ada Muhammadiyah yang sudah lebih dahulu berdiri. Tapi yang ingin dibayangkan oleh para pendiri NU itu adalah sebenarnya membangun peradaban Islam yang di dalamnya ada nilai-nilai luhur sebagaimana di dalam piagam Madinah itu luar biasa. Mereka para kiai itu udah berpikir bagaimana kita ini jangan lagi terpecah belah, karena sejak itu sedih sekali bagaimana Umar dibunuh, Sayyidina Umar, bagaimana Utsman dibunuh, bagaimana Imam Ali dibunuh oleh teman-temannya sendiri melalui konspirasi. Dinasti berdiri sama juga, Abbasiyah juga sama, bisa tragis. Dinasti Utsmaniyah juga sama. Bayangkan mau bikin dinasti Syekhun Abul Khalil misalnya, ya saya bisa jadi khalifah karena orang Bangkalan ya. Dinasti Khaliliyah gitu. Tapi waktu itu sudah ini Islam sudah tercampur baur dengan fanatisme politik, fanatisme kelompok, fanatisme mazhab. Kemudian apa yang kalau baca ADART NU, fotokopi ADART-nya itu ada yang berbahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia saya yang terjemahin. Bayangkan kata kunci yang dibangun kemudian oleh pertama adalah kita harus bersatu. Maka kalau baca bersatu dalam arti membangun organisasi. Makanya kalau organisasi isinya itu lempar-lempar meja kayak Ibnu PNU, saya marah kemarin. Itu PKB saya bilang. Lempar, karena mereka nggak baca filosofi peradaban. Maka katanya bersatu dulu, kata Syekh Hadratus Syekh. Pesannya Syekh Khalil itu kita harus bersatu. Kalau kita bersatu, kita bisa melakukan membangun peradaban yang lebih besar. Maka teman-teman pengurus NU itu persatuan itu penting. Kalau kita udah pecah itu gampang. Negara ini kalau udah pecah, maka ada Syekh Khalil kan ngasih tongkat sama tasbih. Ini harus bersatu kan. Waktu itu kan belum ada tokoh-tokoh politik, belum pernah muncul tokoh-tokoh ya kiai ulama itu. Maka tadi ya, ini kita ini umat Islam Indonesia ini kalau bangun peradaban harus kayak tasbih, harus bersatu. Tapi ya waktu itu karena barokahnya Syekh Khalil Bangkalan ya. Syekh Khalil kalau sekarang ya setiap hari ya 10.000 lah minimal orang ziarah. Syekh Khalil itu diterima oleh semua kiai ya. Ada sekarang ini siapa yang diterima semua kiai? Udah kiainya udah terpecah-pecah, ada P3, ada PDI, ada saya, ada PKB. Nah zaman dulu ya Syekh Khalil ngomong semua. Kata Syekh Khalil ya katanya kalau ingin bangun peradaban harus bersatu. Dan alhamdulillah itu kiai-kiai bersatu semua.
Dan memang konon ceritanya pada waktu itu tidak ada satu kiai pun yang bukan muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Nah, kata-kata murid itu beda dengan sekarang. Murid itu ya apa? Syekhuna Khalil Bangkalan itu diberi karomah memecahkan persoalan-persoalan yang individu masyarakat. Orang datang nggak punya masalah, udah habis datang ya sembuh, habis datang. Sampai sekarang diyakini Syekhuna Khalil barokahnya karomahnya masih hidup terus. Termasuk kalau teman-teman harus paham kader NU. Ahmad Dahlan itu juga muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan, pendiri dari Muhammadiyah. Ahmad Dahlan itu muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Bung Karno muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Waktu itu orang sudah tahu itu ada ulama besar namanya Syekhuna Khalil Bangkalan. Nah, kembali saya ingin jelaskan tadi itu adalah konteks global. Maka menjadi kader NU itu sudah paham geopolitik apa yang terjadi di dunia, karena NU itu merespon jatuhnya dinasti Utsmaniyah itu. Yaitu merespon situasi global pada waktu itu. Dan kenapa kemudian NU sekarang ya, dianggap gagasan yang tadi bangun peradaban itu memang solusi, karena ya itu memang misi Rasulullah sebenarnya. Misinya misi Rasulullah, ngajak orang bersatu, ngajak orang hidup damai, ngajak orang memperhatikan mereka yang tidak mampu, mereka yang lemah. Kalau masih ingat saya, karena saya nulis buku tentang Madinah, 2 buku saya bestseller, Mekah dan Madinah. Saya ingin tahu bagaimana konteks Madinah dan Mekah dan Madinah itu. Saya ini turkam jadi ngomong satu poin aja udah lama. Jadi ngetin. Bayangkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah punya dua kekuasaan spiritual sebagai nabi, sebagai rasul, dan sebagai kekuasaan politik. Nggak ada sampai sekarang sosok yang punya dua kekuasaan. Ya, ternyata Syiah mengatakan mereka juga mendapatkan 2 mandat, ini mandat langit dan mandat bumi. Tapi ya Rasulullah, ya bayangkan Rasulullah hijrah ke Madinah. Ansor mereka bilang Rasulullah tinggal di tempat yang sangat mewah megah. Bahkan Utsman bin Affan sebagai orang kaya itu siapa? Kalau tidak salah Jabir Al-Ansori punya rumah megah sekali. Rasulullah enggak, saya tidak ingin membangun kekuasaan, saya ingin membangun peradaban. Al-Madaniyah, Al-Madinah itu terus. Mirip dulu kalau kiai-kiai NU kan, ya rumahnya sederhana sekali. Sederhana karena yang dibangun memang peradaban. Nah, di Madinah Rasulullah ditanya apa ajaran Rasulullah? Ditanya ajaran Rasulullah apa? Ajaran saya cuma tersenyum, suara dilembutkan, kelembutan.